Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pernyataan si Kodari ya trending begitu kan ya, yang mengatakan bahwa ada daftar ya kurang lebih ya 40 begitu kan homeless ya media yang diundang kepala Bakom RI si Kodari ini ya, banyak di situ. Ada yang kemudian mengatakan banyak new media begitu kan membantah soal jadi mitra ya. Forum bentukan Bakom ini dipertanyakan begitu kan. Kok tiba-tiba si Kodari itu mencantumkan media-media begitu kan yang kemudian diklarifikasi tidak ikut serta di situ. Salah satunya juga media-media besar begitu kan ya. Seperti misalnya begitu kan narasi begitu kan ya, itu kan media-media besar begitu. Ini kan membantah soal hal-hal seperti itu begitu. Apa yang kemudian dikatakan si Kodari ini dikritik habis-habisan. Apakah Presiden Prabowo tidak tahu dengan semacam ini begitu kan? Apakah tahu dan sebagainya? Dan perlu digarisbawahi sebenarnya, kalau pemerintah bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tidak perlu media apapun, masyarakat akan tersorot begitu kepada presiden, kepada pemerintah dan sebagainya. Tidak usahlah menggunakan media-media seperti itu untuk memframing begitu kepada masyarakat bahwa seolah-olah kinerja pemerintah ini sangat bagus. Ini kan sekarang. Karena gak lucu pada akhirnya. Jadi Presiden Prabowo Subianto apakah tahu soal ini atau tidak begitu. Tapi kan narasi-narasi di berbagai media sosial ini, ya kritikan dari masyarakat ini kan murni sesuai dengan di lapangan begitu. Tidak lagi ya kalau media-media itu membantah berarti kan situasi di lapangan kan tidak tahu begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh si Kodari ya. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-bapak ide. Kayaknya cocok buat kita nih bapak-bapak ide nih. Menjadi manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya. Itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Fibis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan Mature Indonesia. Di antaranya saya bacakan. Nah, itu kan banyak kan media-medianya. Kurang lebih ya 40 atau 39 begitu kan. 40 lah, 40 ya. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh si Kodari ini begitu kan, dari daftar 40 harmless-nya media yang disebut Kodari ini begitu sebagai mitra baru pemerintah begitu kan ya, lengkap dengan dengan username-nya begitu kan ya. Saya kira kenapa pemerintah harus merekrut itu begitu kan ya. Kenapa pemerintah harus merekrut itu begitu? Bukankah ini sebuah blunder ya, atau Bakom RI yang kemudian menurut saya pribadi tidak usah seperti itu. Kenapa? Karena kinerja pemerintah itu adalah disorot oleh warganya sendiri. Ya, ini seolah-olah baik. Ya masa tidak bisa mengkritik begitu kan? Menurut saya ini blunder pertama kepada Kepala Badan Komunikasi M Kodari ya. Bukan Hodari ya, tapi Kodari. Kalau Hodari itu saya. Jadi buat apa begitu kan? Kinerja pemerintah itu perlu dikontrol oleh masyarakat, dari warganya sendiri. Bukan lalu kemudian ya media-media seperti itu harus disampaikan kepada masyarakat. Bukan soal itu begitu. Ini kan soal kinerja dari pemerintah. Seharusnya kan itu begitu. Jadi banyak yang kemudian yang tidak setuju dengan yang disampaikan si Kodari ini begitu kan. Kalau pemerintah kinerja dengan baik ya kinerja dengan baik. Ini salah satunya. Ya, ada yang ketinggalan satu nih. Gue barusan dengar ternyata The Maple Media juga ikut main ke Bakom. Benar nggak? Ada Volkatif, Indozone, ya, Dagelan, ya, Indo Musikram,
ya narasi ya. Narasi ini kan bukan ke Najwa Shihab ya begitu kan. Ada Muslim ya, ini Hai Dudu ya, ini banyak sekali begitu kan ya. Ada Fresh Media begitu kan. Ya nggak tahu ini dapat dari mana begitu kan, tapi yang jelas ini menjadi kritikan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ya. ini saya melihat dari beberapa dari beberapa logo-logo yang ada ini sudah lengkap begitu di situ. Artinya apa? Apakah benar dengan seperti ini? Tapi pernyataan dari narasi seperti ini coba kita baca begitu kan ya. Pernyataan sikap yang mencermati permintaan pemberitahuan dan pernyataan kepada Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari yang mengkaitkan nama narasi ya, kami menyatakan bahwa narasi tidak bergabung dalam Indonesia New Media Forum atau INMF ya. Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait dengan INMF ataupun Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026. Narasi merupakan media resmi yang terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers dengan nomor sertifikat 472 DP verifikasi ya K/11 ya 2019. Narasi beroperasi sesuai dengan kode etik jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers. Dan inilah pernyataannya begitu. Artinya kan kok disangkut pautkan dengan itu begitu. Kalau memang disangkut pautkannya begitu kan, ini narasi harus membawa ke jalur hukum. Kan itu logikanya begitu kan. Secara tidak langsung begitu. Ya, ini kan seharusnya mencantumkan media-media seperti ini kan harus ada izinnya terlebih dahulu begitu. Maka kemudian orang-orang akan terus membicarakan itu. Nah, bantahan-bantahan dari berbagai media begitu kan. Banyak yang kemudian media-media yang membantah begitu ya. Pembentukan New Media Forum atau INMF ya oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI terus bergulir begitu. Nah, sejumlah platform media sosial digital membantah juga tergabung ya maupun memiliki kerjasama dengan pemerintah. Artinya secara logika ya jangan sampai hal-hal seperti ini pemerintah terkesan ya merekrut media-media untuk menyampaikan kinerjanya dengan bagus. Sehingga kritikan-kritikan itu tidak lagi mengkritik pemerintah, hanya menyampaikan itu begitu. Coba nampaknya negara kita mau dikonsep dengan negara Kim Jong Un misalnya begitu, masyarakat harus menonton itu. Apakah seperti itu? Negara demokrasi kita kan yang mengkritik semua pemerintah itu kan masyarakat. Ya kalau tidak sejalan dikritik, masa diberitakan dengan bagus begitu kan? Ini kan logika lucu begitu. Saya menangkap dari pernyataan si Kodari. Saya berkesimpulan dan menganalisa bahwa begitu kan ya. Badan komunikasi bentukan kepala badan komunikasi begitu kan, seperti Kodari ini begitu kan ya. Ketidakmampuan untuk membicarakan atau bernarasi ya untuk menjelaskan kepada masyarakat umum. Karena kenapa? Karena begitu banyak masyarakat hari ini yang justru mengkritik pemerintah, apalagi soal makan bergizi gratis, apalagi dengan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ini banyak yang kemudian mengkritik itu begitu. Nah, dengan cara inilah yang kemudian nampaknya si Kodari ini ingin jadi raja. Ya ingin menunjuk media-media itu laporkan dengan bagus. Dan misalnya begitu kan. Si Kodari tinggal menyuruh saja begitu tanpa mengkonfirmasi kepada masyarakat. Kan itu pemikiran orang begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti ini ya ini tugas si Kodari. Ya kalau pemerintah misalnya kinerjanya bagus, saya kira tidak perlu media-media besar seperti itu begitu kan untuk mengumpulkan media-media itu begitu. Jadi saya kira ini langkah di mana ketidakmampuan pemerintah saat ini begitu. Nah, kalau kita berbicara ini maka banyak kemudian kritikan-kritikan begitu. Salah satunya si Guntur Romli begitu kan mengkritik habis soal si Kodari ini dianggap blunder ucapannya begitu. Ya, karena kita tahu bahwa apa yang kemudian disampaikan si Kodari ini kan baru dilantik sebenarnya ya, baru dilantik terus kemudian ya menurut saya pribadi bisa dikatakan blunder lah. Wallahu alam begitu, wallahu alam. Tapi kan kinerja dari Presiden Prabowo Subianto ini kan sebenarnya
Ini kan bagus begitu. Kalau di apa namanya? Kalau di benar-benar dilakukan sebaik mungkin, saya kira bagus begitu. Bagus sangat luar biasa. Tapi ya kritikan-kritikan ini nampaknya begitu kan menjadi blunder begitu kan ya kepada Prabowo ya. Mungkin Prabowo lebih percaya si Kodari begitu. Inilah salah satu pernyataan dari Guntur Romli seperti ini. Blunder, amatir, dan dungu langkah Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI melalui Kodari mengumumkan perekrutan media-media homeless. Nah, Itu itulah. Ya, coba kita analisa bersama begitu kan ya. Coba kita analisa bersama. Tapi pernyataan-pernyataan apa yang kemudian disampaikan oleh siapa? Oleh apa namanya? Oleh Guntur Romli begitu. Nampaknya benar juga begitu. Kenapa benar juga? Karena ini sangat-sangat blunder sekali begitu. Ya, kenapa kok pemerintah bisa merekrut seperti itu begitu? Bukankah pemerintah ini kalau punya kinerja yang sangat bagus kan tidak perlu merekrut seperti itu begitu kan? Ya, dan ini dianggap apa namanya? Dianggap tidak relevan lah begitu kan di negara demokrasi itu begitu. Coba kita dengarkan lagi. strategi yang dungu. Mengapa? Karena kekuatan utama homeless media terletak pada narasi organik dan independen. Mereka dipercaya netizen karena dianggap mewakili suara publik yang jujur, bukan pesanan. Begitu Kodari membuka ke publik bahwa mereka direkrut, seketika dia mengubah status mereka dari pengamat kritis menjadi buzzer plat merah. Kalau benar homeless media itu setuju direkrut, Kodari baru saja menelanjangi calon-calon jubir bayangannya atau PR bayangannya sendiri di depan umum, membuka aib mereka. Bukankah itu tindakan yang bodoh? Tapi ternyata upaya merekrut media-media homeless sangat bermasalah. Beberapa nama besar homeless media disebut oleh Kodari tapi kemudian membantah. Nama-nama besar seperti Pandemi Talk, Ngomongin Uang, Narasi, Bapak-Bapak ID, hingga Indonesia New Media Forum, INMF, dan mungkin masih banyak lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Bakom RI merupakan klaim sepihak alias pencatutan. Maka langkah Kodari itu sudah kontraproduktif karena pertama, Bakom RI telah menciptakan musuh-musuh baru dari pihak yang harusnya dirangkul, tapi sekarang balik memukul. Kedua, pukulan balik itu bisa somasi atau langkah hukum yang membayangi pemerintah. Ketiga, kredibilitas institusi Badan Komunikasi Bakom RI jatuh bahkan sebelum program itu berjalan karena pencatutan seenak mulutnya. Homeless media dicintai netizen karena mereka adalah antitesis media konvensional yang kaku dan mudah sekali disensor dan diintervensi. Homeless media adalah benteng terakhir kritisisme publik. Berusaha membeli mereka adalah penghinaan terhadap intelijensi netizen. Pemerintah harus paham, homeless media tidak bisa dibeli. Begitu mereka masuk ke kantong penguasa, mereka akan kehilangan nyawa dan akan ditinggalkan audiensnya. Bakom RI baru saja melakukan sabotase terhadap dirinya sendiri dengan cara yang paling memalukan. Langkah yang sangat kontraproduktif, blunder, amatir, dan dungu. Itulah yang disampaikan oleh Guntur Romli. Benar juga begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau homeless media ini begitu kan ya, lalu kemudian masuk di genggaman pemerintah, ada pesanan-pesanan berita yang disampaikan kepada masyarakat. Justru ini kan apa namanya? Reputasi dari seorang Presiden Prabowo Subianto, reputasi dari seorang kejujuran media, ini kan dipertaruhkan sehingga ya konsumennya, sehingga para penggemar-penggemarnya kabur begitu kan. Karena apa? Karena kita lihat saja pesanan media-media atau apa namanya atau sekarang ini, makanya kan harus bertunduk di bawah kaki seorang penguasa begitu. Ya sehingga tidak leluasa semuanya apa namanya tidak ada kritikan terhadap pemerintah kan. Jadi pada akhirnya si Kodari ini kan kebingungan yang sangat luar biasa. Makanya Pak Presiden Prabowo Subianto ya sampai hari ini
apakah tahu terhadap hal ini atau tidak begitu. Sangat disayangkan memang. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi bahwa pemerintah tidak perlu memoles seperti itu. Kalau kinerjanya baik, maka ini adalah dianggap baik oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya dong, begitu kan? Ya, pemerintah tidak bisa bekerja semaksimal mungkin, lalu kemudian ada pemberitaan yang cukup menarik misalnya. Menyebarkan berita-berita yang kemudian bahwa program presiden bagus misalnya. Padahal ya seolah-olah ini kan pada hakikatnya menjatuhkan reputasi media. Ya. Ya coba kita lihat saja, banyak yang sekarang ini kita lihat begitu kan ya. Baru 10 hari menjabat ya Kepala Badan Komunikasi Kodari udah sebarkan ya hoax katanya begitu. Ya bisa saja ini dilaporkan begitu kan. Ya ini kritik pedas ya penyengat Profesor UI telanjangi siasat Sukodari. Waspada media tanpa identitas jadi mesin pencuci otak rakyat. Ya, rakyat sekarang kan cerdas begitu. Saya yakin bahwa kalau berapapun media-media yang kemudian berada di bawah naungan penguasa atau pemerintah sekarang ini, saya kira tidak begitu maksimal karena masyarakat akan tahu mana yang harus dipercaya dan mana tidak. Mana yang sesuai dengan realitas dan mana yang tidak, itu aja. Makanya penonton Hodari Podcast Rakyat ini kan cerdas-cerdas begitu kan. Tidak mungkin percaya dengan omongan-omongan pemerintah, dengan media-media pemerintah yang kalau memang itu benar menggandeng itu begitu kan ya. Ya, dengan narasi-narasi sesuai dengan di lapangan ya. Karena masyarakat era ini sudah cerdas begitu kan, sudah cerdas di situ. Makanya ini Sukodari ini sudah mungkin tidak lagi begitu kan ya kuat untuk melawan kritikan-kritikan dari masyarakat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.